Yuk. Kembali lagi bersama saya, Patrick. Dan keduluan. Nggak apa-apa. Ya Lama. kalau kembali lagi enggak, bersama saya, emang Patrick. lo kan biasa duluan memang lemah. Kalau gue emang lebih lama gitu loh, impor kan. Beda lah. Kalau kau kan dari Kebun Jahe. Jangan kau sama itu soal nalar, cepetan nalar itu berarti. Enggak, kan tadi bilang duluan aku ya gitu. Cuma kayak udah ya deh. Gitu kan. Iya. Nah, cepetan udah. kau. Nah, udah. Kurang. Ya wajar lah, makin tua kayak emang makin cepet sih, Pet. Makanya coba dipikirkan deh, Pet, untuk mulai mengkonsumsi obat-obatan. Enggak lah. Cuma satu obat yang aku perlukan. Warna biru. Itu bisa tanya ke Billy ya? Itu tanya ke Billy ya. Billy ya. Kalian kita promoin usaha kawan ya kan. Masa pandemi ini dia butuh. Jadi kalau kalian butuh yang bikin bisa hubungin teman kita sahabat namanya kami. Billy. Sahabat kami. Walaupun nanti dia oleh out, nggak apa-apa, dia sahabat kami. Nggak apa-apa. One of our best friend. Mantap. Gitu. Kalau butuh yang untuk yang enak-enak tuh, Billy itu lengkap tuh dia. Billy lengkap. Lu mau remote apa aja dia ada. Ada. Coach Justin juga belanjanya ke dia kok. Coach Justin juga kalau remote-nya rusak gitu belanjanya ke dia. Gitu. Mau remote AC, remote TV, remote ada beres semua. Yoi. Yang nggak ada cuma remote yang dipakai Adam Sandler di film Klik aja. Bisa pause. Orang lari bisa diperlambat ya kan. Tokonya di ITC Kuningan ya. Billy Warau. Billy Warau. Gitu. Lo masuk ke Sky Bridge. Sky Crossing itu yang di lantai pertamanya, yang pertama lah Sky Bridge-nya. Tokonya Billy. Walaupun dia oleh out karena dia sahabat kami, nggak ada masalah. Jadi kalian yang mau dipromosikan usahanya hubungin Porsalang, tapi kalau kalian bayar, kalau Billy gratis. Karena Billy sahabat kami. Gitu. Itu aja. Coach Justin juga gratis sahabat kami soalnya. Gitu. Itu aja. Bahkan kalian mau ngopi, kemana kala tempat Valen yang di Bintaro. Mantap. Mana kala kopi Bintaro. Kalau kopi banyak sih. Seputar Bintaro. Yang punya kopi. Banyak. Ada Manakala Coffee, kalian bisa ke Twin House yang di Cepete. Twin House juga udah ada di Bintaro. Pergi kalian ke sana. Nggak apa, ini at least gratis. Semoga habisnya ada yang bayar, nggak ada masalah. Ada gitu. Kopi Koma bekas press manajernya gua waktu di Persema, Nia, itu juga enak. Oh by the way, itu kita juga diundang untuk ke sana, Bang. Di mana? Yang di mana? Tapi gue bilang nanti ya pandemi agak berkurang. Di Kemang. Yang di Kemang. Iya. Yang di Kemang mah cerita kau udah dari tahun lalu lontong. Ya sekarang udah jadi, cuma kan kita keburu pandemi. Gue juga udah pengen nongkrong sama lu, main gitar bareng. 90s Thursday ya kan. Gue nggak kepengen. Gue kepengen oleh stay. Pochettino ini lama-lama kayak perempuan, pelakor. Iya. Suka aku perumpamaan kau tadi itu. Yang sama Cano. Iya kan? Kayak pelakor bener. Maksudnya ini orang gitu ya. Lihat, lagi goyang nih rumah tangganya gitu kan. Berdandan lah dia. Pakailah dia tank top ya kan. Set. Tengok-tengok di beter-beter ya. Kalau kata anak Medan ya kan. Nah yang satu gatal memang di sana. Gatal kenapa? Karena dipanas-panasin. Udah ini. Udahlah nggak cocok sama dia. Itu kalau salah bergaul kayak gitu jadinya. Dia udah ngomong ya kan. Dia ngomong sama tetangga-tetangga. Kok kayak gitu kali lah ya istrinya itu ya. Iya. Coba kalau sama aku bikin kayak gini, nggak kayak gitu aku katanya. Aku punya bisa kentut katanya gitu. Itu nggak bisa kentut dia. Iya nggak bisa kentut. Aku punya bisa kentut katanya gitu. Sementara kawan di sana dipanasin nama yang lain kan. Ya udahlah, ginilah. Emang dia bisa apa? Udah 3 tahun, udah 3 tahun dia udah gini pet. Dia udah 2 tahun setengah. Masa air aja gosong. Gituin. Goblok. Benci banget Pochettino. Ngerebus telur aja nggak beres katanya. Makanya, entah telur mana yang direbusnya. Tapi kalau masa air aja sampai habis airnya katanya. Makanya kan masa air aja sampai gosong gitu. Mending air gosong mana bewo? Mending aku katanya. Aku punya bisa kentut gitu. Makanya, Poche itu kan udah kayak ini apa namanya? Pelakor.
Bukan, Pelakor. ada istilah yang pelakor, betul. Iya. Delay. Aku udah siap kok ini balik ke IPL. Ibarat kata, gue udah siap kok berumah tangga lagi gitu loh. Lu janda padahal sering gitu. Datang kawannya kan, kawannya si Brianna Rogers, ya kan? Iya. Brianna Rogers, say, iya bener, lu buruan balik deh aja di komplek kesini. Laki itu bakal ntar lagi tuh udah bakal diceraiin dah itu istrinya. Iya, bener. Mendingan lu sama dia, lu lebih cocok deh ngurus-ngurusin anak-anaknya. Anak-anaknya itu bandel-bandel, yang satu fashionista, rambutnya selalu dicet-cet. Lu pasti bisa deh. Bisa deh lu nge-handle dia gitu. Apalagi lu kan bisa hemat uang belanja, Jeng. Gitu ngomongnya ntar. Ya kan? Kamu kan orangnya nggak boros ya. Kamu kan nggak boros, kamu bisa menghemat. Masa baru kawin setahun setengah udah minta 120 juta untuk beli apa tuh namanya buat rambut itu lo tanco. Itu apa coba? Begitu. Sampah. Sampo tanco. Mahal nggak juga berguna nanti juga. Iya. Lihat deh kemarin itu beli untuk di dapurnya itu kulkas lap head tuh. Beli 80 M. Guna juga enggak kepake. Kulkasnya nggak bisa disuruh ngojek, nggak jadi duit gitu. Cuma bisa kalau bikin kamu kan orangnya hemat ya, hemat. Dulu kan saking hematnya sampai rumah kamu yang lama tuh bisa diperbaiki jadi megah banget. Bagus gitu. Sementara prestasi kamu juga lumayan. Aduh, kamu tuh mendingan balik ke IPL deh, buruan. Gitu. Sampah emang. Sampah banget, bener. Asli. Gatel lu Pochettino. Tapi emang kalau lu emang jodohnya ke United ya udah. Gue dukung United. Karena pada dasarnya kan gue sama Fuad itu modelnya kita kan dukung oleh sampai detik terakhir. Sampai hampir terakhirnya itu titik terakhir sampai pengataan dia tidak lagi sayonara, goodbye. Ya udah, baru kita akan dukung manajer berikutnya. Bukan kita ababil, tapi karena kita memang prinsipnya adalah mendukung Manchester United-nya. Cuman kalau lu tadi juga di sini sebelum kita syuting ini kita sempat ngomongin kalau memang commute maksudnya untuk manajer yang benar-benar bagus saat lagi nggak ada. Ini Pak Pro tadi ngomong sama Mimin nggak kan. Ada. Emang lagi nggak ada yang available gitu loh. Jadi nggak ada. Kalau hanya untuk proses rebuilding, proses untuk membangun kembali, ya udah ngapain diganti? Yang ini juga udah bagus kan gitu. Terusin aja. Iyalah kan lu nggak punya. Lu mau siapa? Allegri. Aduh. Udah deh. Uncle Evra aja udah bilang. Saya dengar-dengar bekas manajer saya mau dihubung-hubungkan dengan klub lama saya Manchester United. Ya Tuhan, brother, jangan katanya. Itu Uncle Evra loh. Evra yang pernah ditangani nama Allegri loh, padahal. Allegri. Gitu. Jadi itu Uncle Evra itu udah mengatakan langsung jangan, kan gitu. Jangan. Dan ya itu tadi mungkin bisa jadi emang weekend ini penentuan nasib Ole mungkin ya gitu. Itu kan udah pernah kita bahas ya. Tapi gue berharap enggak. Jujur gue bilang, gue berharap tidak. Semoga sekali ini siang itu board sudah mengeluarkan statement, Bang. No, whatever the result of versus Everton, Ole Gunnar Solskjaer has our backing. The problem is dulu waktu Mourinho juga gitu, Pat. Ya sih, bener juga. Moyes juga gitu. Luis Van Gaal juga gitu, Pat. Moyes juga gitu, Pat. Gitu. Emang brengsek aja nih Yankees-nya gitu. Jadi gue sih tidak bisa menjadikan itu sebagai suatu pegangan. Gue cuma berharap semoga Ole dinaungi Dewi keberuntungan weekend nanti. Dia benar-benar bisa memaksimalkan apa yang dia punya, ya. Karena ini satu lagi loh, ini gue jadi kepikiran ya. Kita udah main di IPL 6 kali ya. Palace, Brighton, Spurs, Newcastle, Arsenal, Chelsea, Arsenal. 6 kali kita main. Kita main 6 kali. Kita dihukum penalti sebanyak 4 kali. Yep. Palace sekali, Brighton sekali, kemudian Spurs sekali, Arsenal sekali. Dari 4 kita dapat kita dihukum penalti. Lu tau nggak siapa yang menyebabkan paling banyak? Pogba. Berapa kali? 2. 3. Hah? Palace yang dia nahan bola pakai tangan. Spurs. Oh, emang Spurs dia? Ada. Spurs kan dia, Pet.
Oh, nggak ingat gue. Satu lagi Arsenal. Ini marah-marah soalnya lawan Spurs, jadi nggak pernah tonton lagi. Satu lagi Arsenal. Ya, sementara yang waktu lawan Brighton itu Bruno Fernandes yang dia nekel si Lamptey di sisi kanan kotak penalti kita gitu loh. Lu bayangin seorang midfielder, not even a defensive midfielder, melakukan 3 kali pelanggaran di kotak penalti yang menyebabkan penalti. It doesn't make any sense for me, Pat. Seorang Paul Pogba itu nggak pernah make sense for me dari awal sih. Nggak, bukan. Maksud gue bukan itu. Maksud gue, ini kan, gue tadi mikir, terus gue sempat ngobrol sama si Nenda, yang salah satu anggota Moppetiers gitu, teman gue. Itu iya 3 kali. Iya benar juga 3 gitu loh. 3 kali loh. Lu cek Roy Keane yang segitu galaknya berapa kali dia bikin penalti. Gak ingat gue. Dalam rentang yang panjang deh misalnya. Ini men, 6 pertandingan men. Ya, dalam 6 pertandingan dia udah 3 kali menghajar. Merugikan Manchester United lah istilahnya. Dia gelandang loh, Pak. Bukan gelandang bertahan. Kalau itu tadi mungkin McTominay atau mungkin Matic, gue mungkin agak, atau Fred gitu yang lebih bertahan posisinya gitu. Gue mungkin oke lah. Dan dia bukan back. Kepikir nggak lu? Sekarang. Kenapa gue benci banget sama Pogba? Dan kenapa kayak lu kalau nonton episode sebelumnya yang gue bilang, yang sama Mas Tio kalau nggak salah, apa yang sama kita doang gue lupa. Yang sama Iyang. Yang gue bilang kayaknya emang ada pemain-pemain yang udah nggak mau main buat klub ini. Yang nggak mau main buat manajer. Sebenarnya kalau dalam hak kasus Paul Pogba kan memang dari kapan hari udah kita juga diporos kan udah dari kapan hari kita bilang kan. Iya, maksud gue kan ini kan lagi hangat-hangatnya loh, Pet. Ini lagi hangat-hangatnya loh yang all out segala macem gitu loh. Sementara lu kontrak juga belum tanda tangan. Masa depan lu juga sebenarnya masih gantung. Lu bukan pilihan utama sekarang gitu loh. But somehow lu masih orang yang jadi ujung tombak jualannya United. Tiga penalti men yang dia sebabkan, yang lu lihat pelanggarnya tuh yang nggak perlu. Lawan Palace dia nahan bola pakai tangan tuh perlu nggak? Enggak. Dia nekel si Hector Bellerin perlu nggak? Enggak. Yeah. Udah lu pikir aja sendiri deh kenapa gue benar-benar Pogba anjing gitu. Lu pikir aja sendiri udah apa yang gue bilang. Gue bukan ngarang ya, fakta. Lu boleh cek, kalian boleh yang nonton boleh cek 6 pertandingan terakhir, berapa kali United dapat penalti, berapa siapa aja yang nyebabin, lu silakan cek, lu tonton pertandingan ulangnya kalau lu bisa. Habis itu lu mikir, jangan lu sembarangan all out. Kata Pak Prot, pegangan mafia judi kali. Bisa jadi. Bandar. Lu pikir nggak ada? Inggris men, William Hill, lu you name it. Ya, plus lagi kan keuangan lagi seret-seret kan. Kalau ada yang bilang bola nggak ada judi, gue nggak percaya. Lu benar-benar turun aja. Gue udah main judi bola dari SMP. Tahun 88. Gue udah main sama Bandar. Sama Maklar. Kita udah taruhan dulu gitu loh. Makanya gue tahu ada. Gua Patrick. Ntar nanti kena tweet lagi gue. Oh ya oke. Patrick lu pikir gimana? Lu gak usah macem-macem. Gue buka nih ya. Jauh soalnya, bodo amat. Habis itu gue keluar dari Poros Salang. Gitu. Jadi itu tadi, lu pikir deh baik-baik. Jadi lu jangan cuma sekedar teriak all out. Lu pikir all out hasilnya tuh apa? Kalau Arsenal tidak penalti, dia nggak tackle, mungkin bisa hasilnya beda. Kalau lawan Palace dia nggak nahan, walaupun mainnya jelek, mungkin hasilnya bisa beda gitu. Coba lu pikir deh. Jangan lu cuma langsung all out, hasil jelek segala macam gitu loh. Lu pikir lagi gitu. Lawan Everton, ngeri gue kalau James sudah main. Jujur gue bilang. Tapi kalau kiper Everton mau Pickford mau Olsen, gue nggak khawatir. Karena dua-dua sama gue Leong nih, lambai kalau layangan. Leong bah, Medan kali kok bah, Leong. Asal pemain-pemain depannya, siapapun yang nanti diturunkan bisa maksimalkan peluang. Gue bersyukur Martial masih nggak main lawan Everton. Tapi emang belum ya? Ketiga kan? Kan dia kena lawan Spurs. Chelsea, ya, Arsenal, betul. Everton terakhir. Gitu. Nah, gue sih berharap Ole mainin Cavani ini dari awal gitu. Lu cek deh, lu kasih. Kalau emang Telles pun David, gue mau dia main 3-4-3.
Atau dia main 3-4-1-2. Karena akan lebih stabil. Tapi di press conference-nya Ole yang pas waktu lawan Istanbul juga kan Ole udah nyebut kan Bang. Cavani secara fisik memang belum bisa diturunkan. Belum siap. Ya. Kalau gue bilang ya nggak usah coba-coba dulu lah. Oke lah, Greenwood sama Rashford. Greenwood, Rashford udah. Itu kan udah senjata lu yang paling tajam nih saat ini. Ya udah put them down. Lagian itu juga bisa ngebungkam mereka-mereka yang sekarang ini udah mulai goyang nih, yang sekarang udah tiba-tiba jadi boleh out. Ya udah, benar sih. Dari satu sisi benar juga. Lo udah 2 kali coba-coba nih. 2 kali yang kemarin kita bahas juga. Ya kali ini udah put out your best team. Lo yang available. Lo punya Greenwood, lo punya Rashford, lo punya Bruno yang lagi available. Bahkan mungkin yang kayak lo bilang, coba aja Bruno dengan siapa lo bilang episode kemarin? Doni. Dengan Doni dibarengin, kita coba aja kan sama ini Bruno dengan Pogba tuh. Ya. Ya udah, coba aja Bruno dengan Doni. Why not gitu loh? You got nothing to lose. Ya, udah. Udahlah, pokoknya karena kalaupun lu menang, ini kasarnya cuma sekedar doang nih nutup supaya nggak oleh out gitu loh. Karena lu tetap jadi sasaran tembak. Itu cuma mundur 1 minggu doang sih. Minggu depan juga pasti udah dikejar lagi kan gitu. Gitu lagi. Jadi kalau gue sih berharap dia main 3-4-1-2. Ya mungkin dia mainin Bruno di posisi 6 atau Van de Beek di posisi 6 gitu ya. Tandemin aja sama McTominay udah. Atau Matic gitu loh. Lo main sama Matic deh. Atau ya kalau emang lo masih belum yakin Van de Beek, ya lo main aja 3-4-1-2 dengan Matic sama McTominay. Bruno di depan, di belakang striker. Selesai. Kiri lo kasih Teles, kanan Wan-Bissaka. Udahlah. Bismillah aja udah. Shaw, Maguire, Lindelof dah lo mainin deh itu. Atau lu main juga, atau kalau misalnya lu mau ganti Linda, Shaw, Maguire sama Tuanzebe, lu mainin deh tuh 3 supaya lebih stabil gitu. Terserah deh lu mau pairing siapa. Cuma kalau gue lebih prefer 3-4-1-2 nanti lawan Everton. Itu aja. Karena gelandang Everton juga tukang pukul. Alan, Doucouré, itu tukang ribut. Maksudnya dalam arti main keras, main fisik. Mereka bisa main fisik gitu. Mereka main fisik, memang. Pengandalan mereka itu adalah main keras, main fisik. Jadi karena itu 2 yang jadi ngelindungin James. Betul. Kenapa si Ancelotti beli Alan? Karena dia udah tahu waktu dia ngelatih Napoli, pemainnya seperti apa tipenya gitu ya, ball winner. Pun dengan Doucouré zaman dia di Watford gitu ya. Dia beli 2 buat ngelindungi si James. Jadi kalau mau ya udah lu duel aja, lu taruh aja McTominay, jangan Fred karena Fred udah pasti kalah. Secara fisik segala macam gitu ya. Kalau gue lebih milih McTominay yang lebih bisa mengintimidasi lawan, posturnya lebih gede dibandingin si Alan gitu ya. Matic juga kalau lu pasangnya kan juga posturnya gede gitu kan. Udah lu main fisik aja, udah lu di tengah gitu. Lu main fisik di tengah. Belakang lu amaninnya tiga begitu supaya lebih safe nih. Mau De Gea mau Diano yang dia turunin nanti. Cuma kayak De Gea sih ini turunin. Kayaknya gitu De Gea sih. Ya, karena dia kasih Diano kemarin. Kira udah lu kasih Alex Telles deh. Si Alex Telles semoga crossing-crossingnya. Karena tapi gini loh, kan kayak gue pernah bilang, Shaw sendiri semenjak kedatangan Alex Telles, crossingnya bagus loh, Pet. Lumayan. Asisnya kemarin ke Martial. Dia kapan terakhir bikin asis? Crossing loh, Pet. Iya. Gitu loh. Iya kan? Jadi menurut gue juga oke lah, Shaw itu juga udah mulai apa ya? Ada terlihat perubahan dengan masuknya Telles gitu loh. Cuma tinggal di Wan-Bissaka gitu. Jadi dan kalau gue bilang sih, gue jujur lebih tenang ya lihat Luke Shaw bertahan daripada ngelihat Maguire bertahan, jujur aja ya. Bagi gue, cuman kalau kita letakkan dia di center back kiri untuk ngadepin Everton, sayang juga kan. Dia ya kan ada Telles. Kan ada Telles. Iya sih, benar. Makanya kalau gue sih dari kemarin tuh ngelihat, wah ini Shaw kenapa jadi pertahanannya jadi enak dilihat gitu. Cuman ya kemarin nggak ada Telles ya, kalau dia ini di belakang juga kita udah nggak ada yang overlapping lagi kan. Ya setelah lawan Spurs ya, setelah lawan Spurs dia lebih kompos gitu loh kalau menurut gua. Kompos, lebih tenang, lebih bisa ngebaca. Ya gitu. Kalau lawan Spurs tuh ya mungkin habis diomelin De Gea kali ya gitu. Jadi menurut gua lawan Everton nanti no. What's wrong with you, Luke? No gitu. Jadi Skywalker gue pikir itu rupanya. Gue kira juga gitu. I am your father. Habis itu ngomong Anthony Martial is eligible after serving his match. Tuh kan udah bisa. Siapa ya? Siapa aja ya? Ya kan baru 2, Arsenal sama Chelsea. Oh Newcastle cing. Oh iya ada Newcastle, benar. Newcastle benar. Sorry 3 ya. Dia lawan Newcastle,
seri lawan Chelsea kalah sama Arsenal. Ya, udah eligible sih nanti Tony. Nah, malah lebih bagus lagi kan. Lu bisa pakai 4-3-3 sekalian coba. Ya kalau 4-3-3 lu mainin Telles nggak ada tempat Pet kalau 4-3-3. Iya sih, karena bener. Mungkin dia mainin show. Kalau gue bilang nggak, lu mainin 3-4-3. 3 buat nenangin karena Oke, kok. Ya, 3-4-1-2 itu lebih. Lu malah bisa memfasilitasin Bruno dengan Doni sih kalau gue ngeliatnya. Enggak, kalau gue Doni kayaknya jangan dulu deh udah jadinya. Iya, enggak ya. Karena kemarin kan dia udah coba tuh yang 4-4-2 diamond, dia pakai si Bruno di nomor 6, Doni di 10 gitu ya. Ya tapi nggak tahu lah kalau emang oleh rasa ya udah deh, gue mungkin mainin Bruno sama McTominay atau Bruno sama Matic gitu ya. Si Van de Beek gue taruh di ujung di belakang striker ya, who knows gitu loh. Cuma emang kalau gue lebih berharap Ole mainin 3-4-1-2. Coba ntar gue ngobrol sama dia deh. Ya udah gitu. Memang aja lah. Belum bayar tagihan jadi lu bisa nge-BBM. Iya. Dia udah pakai BBG sekarang. Apa itu? Bahan bakar gas. Iya, bukan BBM lagi. Apa ya? Ramah lingkungan ya? Karena Ole kan emang ramah. Ya kayak kemarin kan yang di komen video kita, ya YouTube kita video yang terakhir itu kan sampai Cano jelaskan, gue bilang, ya mungkin secara karakter dia tidak yang meledak-meledak, yang tidak otoriter, yang tidak, karena mungkin karena karakter orang Skandinavia kan begitu kan, gue bilang. Dan ternyata dibenerin sama Cano kan, maksudnya diaminin sama Cano bahwa emang karakter orang Skandinavia begini. Bener tuh yang lu bilang Bang, kan kata Cano gitu di video kita, di komen. Bahkan berarti kau nggak bisa lah ya? Berarti kau nggak bisa lah tinggal di Skandinavia ya? Nggak bisa. Kasihan orang-orang itu nanti, kau maki-maki, kau teriak-teriakin tiap hari. Sakit jantung orang itu, padahal lo cuma mana ini gulanya? Pikir orang tua marah-marah. Berarti kalau mau ditukar, yang bisa orang Indonesia ke Skandinavia, orang Skandinavia pindah ke Indonesia misalnya, itu cuma bisa ke Solo orang itu. Solo, Jogja, ya kan? Ramah-ramah. Jelas. Bukan ramah, lebih kalem. Ya. Gitu, itu sih. Jadi Everton sendiri, kalau ngelihat kemarin dia kalah sama Newcastle, itu jelas jauh banget tanpa James. Nggak ada kreativitas itu mainnya, benar. Sama memang, gue nggak tahu Richarlison udah bisa main apa enggak gitu ya. Udah ya. Nggak tahu kan cedera masalah kemarin. Karena persentase menangnya si Everton tanpa Richarlison tuh nungkik loh. Walaupun menurut gue Richarlison sendiri banyak buang peluang, lebih egois gitu ya. Cuma mungkin ya Richarlison suspension. Berarti masih nggak main dong. Besar peluang menang kalau kayak gitu. Ya gue berharap off day aja si James. Karena gue nggak khawatir sama James. Gue nggak khawatir sama kipernya Everton. Mau dia passing Olsen yang kemarin, mau dia passingin si Pickford gitu ya. Gue nggak khawatir. Yang gue khawatirin James. Selagi dia bisa berkreasi dengan dilindungi oleh Doucouré sama si Alan, ini bahaya gitu loh. Berarti lo benar-benar butuh orang yang bisa nempel dia. McTominay yang kayak gitu sebenarnya. Yang bisa nempel kemanapun segala macam gitu loh. Itu menurut gua. Matiin James karena dia otaknya Everton saat ini. Levin DCL lu serahkan sama Maguire sambil berdoa aja udah. Atau sama Liga. Ya, yang sebenarnya salah satu yang gua khawatirin ya, Bang. Beberapa pertandingan ini kan lu perhatiin deh, lawan-lawan kita itu udah high pressing semua kan dari awal. Ngelihat cara kita bermain selama ini. Yang aku bilang mereka mid kita untuk melindungi back 4-nya kita apa semua. Akhirnya mereka high pressing dan nggak ngasih pergerakan kayak kemarin tuh Fred nggak bisa ngapain. Salah. Justru lawan-lawan lebih bermain low block ngelawan MU itu karena kita buntu biasanya kalau ketemu lawan-lawan yang bertahan dalam segala macam gitu. Besak Seher aja kemarin kan begitu. Tahan terus serangan balik kan golnya. Gitu. Pun dengan Arsenal kan. Kualitasnya juga kan. Iya. Gue ngeliatnya yang Arsenal kemarin, yang Chelsea kemarin. Bener-bener di-press kan. Dimatiin banget itu yang namanya dua gelandang kita. Iya makanya ganti aja. Makanya gue bilang kasih aja main McTominay sama si Matic gitu misalnya. McTominay tugasnya nempel si James. Matic biar duel deh tuh sama Alan atau Doucouré gitu loh. Iya gitu loh. Nah, di antara Alan sama Doucouré yang lebih bahaya Doucouré karena dia lebih sering masuk ke depan. Buat bikin gol di Watford kan dia berapa kali tuh bikin gol juga gitu. Sementara di kanan biarin Digne ketemu sama si itu
AWB. Sementara Everton sendiri di kanannya dia berkurang kekuatannya, kan Seamus Coleman gak main. Iya, Cedera kaptennya dia. Makanya kalau bisa Teles main di situ dengan pengalamannya segala, karena backnya muda yang baru dia taruh di kanan Everton. Ya, kalau lu bisa eksposisi itu lu sisi kanannya gitu loh. Ya. Jadi tinggal kalau misalnya memang main 3-4-1-2 dengan Shaw di center back yang kiri, center half kiri, Teles di kiri, Rashford pun lebih melebar misalnya, 3 lu punya pemain kidal di situ gitu loh. Yang bisa mengekspos. Pun kalau lu kehilangan bola, lu bisa menahan dari sisi kiri, lu udah cukup aman kan untuk perlindungan backupnya counter attack dari lawan. Yang gue takutin itu sisi kanan kita sih, Bang. Itu makanya kan D-nya sendiri kan cukup eksplosif gitu. Maksud gue sering naik, crossing-nya bagus, terus bisa ngambil tendangan bebas gitu kan. Itu PR-nya AWB udah gitu buat menghambat dia gitu. Karena kalau itu 2 D-nya sama James dimatikan nih, insya Allah sih menang. Asal lu bisa manfaatin peluang, lu nggak buang-buang peluang. Itu sih kalau menurut gua. Gitu jadinya. Final third-nya sih, benar. Final third-nya. Sementara umpan-umpan kita di final third tuh bukannya jelek ya, bagus gitu loh. Cuma memang mungkin finishing-nya yang nggak ada. Semua kita tuh butuh. Bilang sama lu tadi ya di awal kan, gak usah coba-coba dulu deh. Cavani juga kan, Oli sendiri udah bilang belum siap. Udah, apalagi ini udah ada Martial. Lu bener-bener udah punya opsi kok. Lu udah punya Greenwood, Rashford, Martial. Mendingan main Greenwood deh daripada Martial kalau gua mah. Iya memang, pastilah. Tapi yang nggak tahu lah ya. Kemarin itu setelah Bruno masuk di awal tahun kan Martial bagus lagi mainnya gitu loh. Itu yang hilang kan. Ya semoga setelah dia bikin gol penalti lawan Leipzig sama kemarin lawan Başakşehir, mentalnya naik lagi gitu ya. Mudah-mudahan lu nggak jadi orang yang malas gitu. Karena kalau nggak, ya emang udah lu jual-jualin aja deh nih yang cost-nya gede, yang nggak penting gitu loh. Maksud gua yang menggerogoti kas klub dari sisi gaji segala macam udah lu buang aja lah. Kalau kontribusi emang udah nih udah mentok. Martial udah masuk tahun ke-4 atau ke-5 kalau nggak salah sama kita. Gitu loh. Dia masuknya barengan sama Rashford kan. Rashford masuk ke first team. Van Hal kan? Van Hal ya, 2014-15 kalau gue nggak salah. Ya gitulah. Iya 15. Ya, udah 5 tahun loh. Gitu. 5 tahun loh. Kalau gue bilang sih, gue pribadi gue pengen banget lihat itu yang tiga ini di depan tombaknya MU lah besok. Martial kiri, Rashford tengah, Greenwood kanan. Entah kenapa gue pengen banget lihat yang 3 ini. Kan udah pernah musim lalu berapa kali juga dimainin. Enggak lawan ini. Apalagi dengan kayak lu bilang tadi, back kanannya Everton juga kan ini ibaratnya secara experience juga kurang. Kalau lu bisa mengekspos itu, otomatis kan pasti mereka shifting ya untuk mengcover dia. Lu punya ruangan buat Rashford untuk lari, lu punya ruangan untuk Martial untuk masuk ke dalam. Itu yang gue pengen lihatnya. Ya, bisa jadi. Cuma itu tadi kalau lu pakai 3-4-3, berarti lu cuma punya opsi gelandang tengah, satu mungkin Matic, ya satu lagi lu pilih tuh antara Bruno, McTominay atau siapa gitu loh. Ya lu mesti siap kalau lu mainin Bruno sama Matic, ya Bruno kerjanya akan lebih keras karena dia pasti fungsinya nggak cuma nyuplai bola, lu akan berfungsi untuk duel sama Alan dan Doucouré gitu loh. Ya, sih. Itu sih. Nah, kalau menurut gua ya mendingan 3-4-1-2 dengan kasih Bruno perlindungan dalam diri let's say McTominay atau Matic gitu ya, sementara mereka sendiri akan duel dengan James dan si either Doucouré atau Alan gitu. Itu kalau menurut gua sih. Itu. Dan semoga hasil berpihak lah ya weekend ini ya. Amin. Itu aja udah doanya. Gue juga bukan masalah oleh stay atau oleh outnya sih untuk ini. Gue bener-bener, karena kalau kita besok kalah, we're drifting away kan sebenarnya, bener-bener drifting away. Makanya gue udahlah, ayolah fokus lah. Ya semoga lah. Ya semoga, karena kan gini, sebenarnya juga lawan si Başakşehir itu kan bisa jadi bolanya seri kalau nggak ada clearance of the line gitu yang menit akhir. Backnya yang menghalau bola di garis kotak final, di garis gawang kan kayak pernah gue bilang, lu kalau memang udah katanya nggak menang, apapun yang lu bikin tuh nggak akan jadi gitu loh. Itu kan tapi bola Istanbul udah juga, Istanbul di luar Dewi Fortuna dan segalanya memang gua nggak akan mau ngebelain pemain sih. They were fucking shit man. Itu kita harus akuin. Itu kita harus akuin. Gua juga bukan ngebela Ole ya, tapi lu harus bisa lihat juga kalau Istanbul tuh itu pemain yang lu harus maki-maki karena they were fucking shit. Not a single one of them. They over nothing.
Ya, they offer nothing. Ya makanya Roy Keane bisa mencak-mencak. Semua pundit juga mengatakan, ini apaan ini? Lu ada artinya nggak sih badge yang di dada lu itu? Nggak ada sama mereka. Malah lebih passionate lihat Rafael kan, yang dia gokil, sampai jatuh, sayang banget gue Rafael tuh, anjing emang Van Hal itu. Brengsek, Van Hal tuh emang brengsek luar biasa, bangke, sebel banget gue. Sebel banget gue dia dijual tuh, bangke banget. Aduh, udahlah. Itu aja buat weekend. Yep. Semoga kita kirim doa banyak-banyak gitu ya. Lebih kusuk, doa supaya United menang. Bukan for the sake of Ole, enggak ya. No. Doa supaya United menang. For the sake of this club. Ya, karena kalau United menang bonusnya ya Ole masih akan bertahan kan gitu. Jadi kita juga tidak mengutuskan seorang individu di sini kan gitu ya. Tetap masih klub lah yang kita dukung gitu. Gue juga berhak karena tadi kayak kata Preti, kalau kalah ya drifting away aja, lu bisa ke urutan 17 walaupun satu sisi gue bisa jadi senang juga biar aja dulu degradasi biar mampus gitu kan. Ya Ole cabut, dia udah cabut. Ole tuh paling mau kemana, dia bisa balik ke Molde ya kan. Atau kalau dia ditawarin Beckham jadi pelatih di Inter Miami kayak gue ngobrol sama si Nenda bilang, iya dia bisa aja ke sana banget. Iya benar juga gitu loh. Atau kalau enggak ya udah dia ongkang-ongkang kaki aja di Norway, orang dia tajir, duitnya banyak gitu kan. Selesai. The worst case scenario juga kan Director of Football Manchester United is available kosong. Kan, gitu. Iya gitu loh. Ya teman, kalau gue kemarin dan tadi pagi gue retweet pulang, gue cuma satu yang gue pengen. Ini kali ini gue minta banget deh, yang Bani Ole out, Bani Ole stay. Mikirnya gini aja, kalau lu kan kemarin gue serang tuh yang Total United, akun Total United yang dari luar, dia langsung nge-mention Everton, ngomongin bilang lu mau kalahin MU, bikin gini. Maksudnya memang dalam nada bercanda ya. Cuman bagi gue, kalau lu pola pikir lu adalah mengharapkan Manchester United kalah, coba tanya sama diri lu sendiri dulu. Lu benar-benar suka sama klub ini atau enggak? Nggak usah pakai alasan ABCDE. Nggak usah bilang karena gue pengen lihat Ole keluar, gue rela deh kalah. Bullshit, man. Real fans, nggak ada satu kali pun kita pengen lihat kalah. Seri aja kita harusnya kesel. Trust the process, memang iya trust the process. Tapi lu jangan kayak gini caranya juga kan gitu. Lu ngedoain orang kalah, lu ngedoain MU ini hancur-hancuran, lu yang semua yang kalian nge-tweet itulah semua supaya Olehnya keluar aja. Really Manchester United di dada lu. Kalau gue sih tato ada di tubuh gue ya, logo ini. Jadi kalau mau ngomong kayak gini kan, bagi gue udah kesel banget tadi. Makanya Total United itu gue bilang kan, lu Total United atau total full of yourself aja sih, fucking cunt. Ya intinya, ayolah sama-sama kita harapkan kemenangan untuk MU. Kita sisihkan dulu deh Bani ini. Gimana juga kan udah ada nih berita bahwa apapun ceritanya Ole will stay hasilnya, walaupun kita masih mempertanyakan itu ya Bang Bu. Cuman kita pengen kan selebrasi biar hari Senin bangun masuk kantor lu nggak dibully lagi kan gitu. Enak gitu. Kalau gue sih ya berharap United menang tapi degradasi biar Glazer out. Boleh nggak? Boleh juga Bang. Gue mah intinya for my club I'll do anything kan gitu. Nah itu aja gue buat. Gue Petek. Terima kasih udah menonton Porsalang. Lu nonton tuh yang sama Tio, keren. Oh iya. Yang sama Mas banyak tuh episode yang kemarin-kemarin yang masih relevan banget dengan yang sekarang-sekarang ini. Khususnya yang kemarin ngomong sama Mas Tio, itu juga sebenarnya kita secara nggak langsung ngomongin tentang pertandingan Everton ini juga. Jadi kalau lo mau lihat lebih lengkap lagi review kita tentang Everton ini, lo boleh lagi balik ke 2 episode sebelum ini ya Bang ya? Ya, enggak, iyalah. Kan review sama ya 2 episode kan. Ya 2 episode sebelum inilah. Yang sebelum ini kan Anarki di Turki. Kerennya judulnya Pak Prot. Gokil ya. Padahal itu judul album loh. Anarki in the UK. Megadeth kalau gue nggak salah ya. Iya benar Megadeth. Anarki in the UK. Dia ganti Anarki in Turki gitu. Terus yang sebelum itu tuh sama Tio Nugroho. Lu tonton deh. Lu bisa dengar cerita Tio Nugroho. Gimana dipiting polisi segala macem gitu loh. Dan opini dia terhadap United saat ini. Kalau lu belum nonton ya. Kalau udah nonton ya nggak masalah gitu. Lu nonton yang lain aja gitu loh. Gitu. Nanti ada di layar videonya video-video terkini. Ya, oke, siap Min. Mantap. Gitu. Itu aja. Oke.
Have a nice weekend. Have a good weekend. Stay and we'll safe. see you next week. And stay out from the trouble, okay? Go Fuad. Dah.